Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Radar TV, tentunya kembali lagi bersama saya Asara Asmara di Dialog Khusus. Kali ini Asara kedatangan tamu yang luar biasa. Ini ada Pak Imam Muhammad, yaitu sebagai Kasih Intel Dakim Kantor Imigrasi Tasikmalaya. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang keimigrasian. Yang mana sebelumnya itu kita membahas inovasi dari keimigrasian yang terbaru, dan sekarang kita akan membahas tuntas mengenai keimigrasian, namun kita akan membahas mengenai WNA-nya. Nah, apa aja? Nanti kita bakal bahas tuntas dari segmen 1 sampai segmen 3. Oke, Bapak. Siap ya? Kita bakal sharing-caring bareng pemirsa Radar TV. Oke, Pak Imam, nih bagaimana perkembangan jumlah kunjungan warga negara asing di wilayah keimigrasian Tasikmalaya kalau boleh tahu, Pak? Baik. Terima kasih Mbak Asmara. Saya akan menjelaskan bahwa kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya ini memiliki 6 wilayah kerja. Oke. Kita ada 4 kabupaten dan 2 kota. Mulai dari Kabupaten Garut, kemudian Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasik, sampai Kota Banjar. Oke, Priangan Timur ya, Pak? Daerah Priangan Timur, betul. Jika dijumlahkan luas wilayah kerja kantor imigrasi Tasikmalaya ini kurang lebih 8.699 km persegi dan memiliki panjang pantai kurang lebih 217,5 km yang terbentang dari Garut sampai dengan Pangandaran. Orang asing dari ke-6 wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke, apa aja tuh? Boleh di-spill tuh karakteristik seperti apa? Jika kita gambarkan dari 6 wilayah kerja ini, kami kategorikan itu menjadi kunjungan sosial, budaya, pariwisata, dan industri. Oke. Contohnya seperti di Pangandaran dan Batu Karas. Betul ya, pasti. Ya, itu kan tempat daerah wisata. Betul. Daerah wisata, orang asing yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran banyaknya untuk tujuan wisata. Kemudian kalau kita lihat lagi Garut. Kalau di Garut ini banyaknya orang asing berkegiatan di perusahaan karena banyak industri yang sedang dikembangkan di Garut. Kerjasama berarti ya, dengan Ya, perusahaan-perusahaan. Oke. Kegiatan untuk di bidang industri. Sedangkan untuk di wilayah Kota Tasik, Banjar, Ciamis. Ciamis, itu banyaknya kunjungan sosial. Sosial. Iya, seperti misalkan warga negara Indonesia menikah sama warga negara asing. Boleh. Istilahnya perkawinan campuran. Oke, banyak berarti ya di Banyak. Ciamis, Banjar. Oke. Banyak di wilayah tersebut, banyak yang warga negara Indonesia yang menikah sama warga negara asing. Oke, dari wilayah-wilayah tersebut, wilayah mana saja yang banyak dikunjungi oleh warga negara asing, Pak? Ya, sejauh ini sih hampir merata. Ya, merata, Mbak. oke. Ya, hampir merata kunjungan di 6 wilayah tersebut. Tapi yang paling banyak sih di daerah Pangandaran. Karena tempat wisata Ya, ya, karena apalagi tempat bule wisata. tuh sering banget surfing. Surfing, Oke, betul. oke. Apalagi kan Pangandaran nih, waduh, selain indah ya Pak ya, ini kan termasuk juga pantai yang, waduh, banyak banget objek wisatanya yang bisa dikunjungi oleh warga negara asing. Betul. Gitu. Pangandaran nih kan kayak Bali tapi versi murahnya, Mbak. Betul. Banyak tuh emang Minim orang budget asing, ya. Setelah dari Bali, mereka terbang ke Pangandaran untuk liburan selanjutnya itu di Pangandaran. Oke. Gitu. Soalnya kan Karena penghabisan ini ya, penghabisan ongkos atau gimana? kayaknya ya. Oke. Walaupun murah tapi waduh, Iya. yang diberikan pemandangan dari Pangandaran luar biasa ya Pak ya, nggak kalah dari pantai-pantai yang lain. Nah, lalu bagaimana nih program pengawasan orang asing yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi Tasikmalaya, Pak? Ya, dalam hal ini kami melakukan pengawasan rutin, pengawasan baik terbuka maupun tertutup untuk kita memantau kegiatan orang asing, karena tidak menutup kemungkinan orang asing melakukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Oke. Kami apabila menemukan orang asing yang melanggar tindak pidana keimigrasian, kami
akan menindak tegas tentunya. Tapi tentunya juga kita tidak mengesampingkan sisi humanis bangsa Indonesia. Namun tetap menegaskan dan menegakkan aturan yang berlaku. Salah satu ini pelanggaran yang dilakukan orang asing sejauh ini, Pak? Ada apa aja tuh pelanggarannya? Kalau boleh tahu. Ada beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang asing di wilayah kerja kita. Di antaranya paling banyak sih mereka itu tinggal di Indonesia melebihi dari izin tinggal yang diberikan. Satu atau itu. Istilahnya itu overstay. Kemudian nyaman Indonesia. Terlalu nyaman. Sana dia nyaman. Tidak, Gak mau pulang. Gak ngecek lagi kan izin tinggalnya ternyata habis berlaku. Siap. Yang kedua? Kemudian ada juga orang asing yang melakukan pelanggaran kegiatan di Indonesia tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Kegiatannya? Contohnya, misalkan izin tinggalnya dia untuk wisata. Tapi tahunya di sini dia kerja. Ada juga yang kayak gitu ya. Melakukan pelanggaran seperti itu. Lalu apa lagi nih, Pak? Ada lagi? Sejauh ini sih yang paling banyak itu, Mbak, yang kami tangani ya di kantor imigrasi Tasikmalaya untuk pelanggaran orang asingnya. Yang pertama overstay tadi yang paling banyak. Yang kedua itu berbohong ya, Pak. Karena tuh tadi bilangnya mau apa, jadinya apa gitu ya. Ternyata banyak banget ternyata ya WNA khususnya di Priangan Timur ya, Pak. Seperti itu. Daerah Priangan Timur. Di daerah Priangan Timur. Nah, pemirsa Radar TV itu kita udah spill sedikit-sedikit tentang warga negara asing, tadi tentang overstay, tentang pelanggaran. Nanti yang mau nanya boleh nanti isi kolom komentar aja di Instastory Instagramnya radar_official. Nah, tentunya kita bakal sharing-sharing lagi mengenai warga negara asing selanjutnya, tapi nanti di segmen kedua ya, dan di segmen ketiga nanti kita bakal lebih dalam lagi, ulik lagi tentang warga negara asing. Siap ya, Pak ya? Siap. Nah, yang selanjutnya kita kasih dulu nih, apa bentuk terobosan atau inovasi dari keimigrasian sendiri dalam menjalankan program pengawasan orang asing nih, Pak? Programnya spill dulu dong. Katanya bakalan ada program peluncuran baru nih. Kita dalam rangka pengawasan orang asing itu saat ini amanat undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, kita ada membentuk namanya tim pengawasan orang asing atau biasa disebut Timpora. Jadi tim pengawasan orang asing ini dibentuk dari tingkat kabupaten kota bahkan sampai tingkat kecamatan. Untuk saat ini kita sudah membentuk Timpora ini di 6 wilayah kerja kami. Tugas dari Timpora ini adalah memberikan informasi terkait kegiatan atau keberadaan orang asing yang mana fungsinya ini sangat penting karena keberadaan orang asing dan kegiatan orang asing itu wajib kita awasi ya, Mbak ya. Diawasi, Apakah sesuai kegiatannya? Sesuai prosedur atau tidak, betul. Apakah kegiatannya sesuai sama izin tinggalnya? Apakah mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar tatanan nilai kehidupan bangsa kita lah, ibaratkan itu. Kemudian untuk minimalisir terjadi pelanggaran itu, salah satunya kita juga ada terobosan baru nih. Terobosan terkait dengan pelaporan keberadaan orang asing. Jadi kita sedang mengembangkan sebuah sistem, Mbak. Sistem untuk pelaporan keberadaan orang asing. Kita tahan dulu, jangan di-spill dulu. Nanti kita spill di selanjutnya, di segmen selanjutnya. Tentunya setelah jeda berikut ini.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam dialog khusus tentunya bersama Asara Asmara dan Pak Iman. Nah, kita akan lanjut tadi program inovasi terbaru ya Pak, karena belum di-spill, boleh dong di-spill lebih lengkap inovasi apa yang bakal diluncurkan. Baik, jadi kita ada terobosan inovasi Mbak terkait dengan pelaporan keberadaan orang asing. Betul. Jadi sistem ini kita tempatkan itu di hotel-hotel. Jadi kita untuk memantau pergerakan orang asing kita simpen di hotel-hotel. Jadi kita tempatkan barcode atau QR code ya, QR code yang ditempatkan di resepsionis hotel. Kemudian nanti resepsionis hotel itu atau orang asingnya sendiri pun bisa melaporkan keberadaannya langsung dengan cara men-scan barcode tersebut. Nah, lalu kalau udah di-scan nih Pak, itu aplikasi atau berupa web atau seperti apa Pak? Iya, berupa web. Untuk pelaporan, nanti dia tinggal mengisi data diri, kemudian berapa lama stay-nya, menggunakan izin tinggal apa. Jadi boleh diakses oleh kita untuk membantu warga negara asing ataupun warga negara asing itu sendiri boleh mengakses seperti itu. Nah, ini sangat memudahkan ya. Inovasi ini tuh terbaru atau ada inovasi lama baru dikembangkan Pak? Inovasi yang baru dikembangkan. Baru dikembangkan. Ya, emang ini masih uji coba juga kita. Masih uji coba, masih trial and error juga. Kita masih melihat nih gimana perkembangannya nih dengan sistem pelaporan ini. Nanti ke depannya ya kita akan evaluasi. Berarti sekarang masih uji coba. Masih uji coba. Belum bisa melihat antusias ya. Sudah yang masuk ada beberapa udah ada hotel yang kita tempatkan QR code itu. Di antaranya Pak, hotel mana aja? Hotel di Pangandaran seperti di Horizon, kemudian di Arnawa, kemudian yang di Batu Karas kita tempatkan di Villa Monyet. Kalau di Pangandaran itu. Kalau di Tasik sendiri nih Pak, atau di Tasik, Ciamis di mana? Baru. Ya, soalnya kita kan melihat Pangandaran ini kan paling banyak dikunjungi. Paling banyak dikunjungi warga negara asing, makanya kita tempatkan dulu yang di Pangandaran untuk pelaporan keberadaan orang asingnya. Jadi untuk memudahkan pemantauan juga ya Pak? Betul. Tuh. Jadi warga negara asing nggak bisa nih macem-macem ya. Ataupun warga negara Indonesia bisa melaporkan WNA yang macam-macam langsung pakai kode scan QR tersebut ya Pak ya? Kalau yang macam-macam atau melakukan tindakan dikira membahayakan lah, bisa langsung ke media sosial juga. Bisa pengaduan lewat media sosial juga. Kemudian ada juga pengaduan langsung via WhatsApp juga ada. Itu kan pelayanannya nih semakin terdepan banget nih Pak ya. Jadi untuk masyarakat lebih memudahkan, lebih gampang ya untuk mengakses. Untuk keimigrasian juga, apakah nih Bapak penerapan aplikasi yang Bapak kembangkan atau dalam artian si cepot ya ini, aplikasi web si cepot dalam pengawasan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi Tasik ini Pak, berjalan efektif sesuai yang diharapkan tidak? Kan tadi sudah mulai uji coba ya Pak? Sejauh ini sih berjalan Mbak, berjalan efektif. Antusias dari pihak hotel pun dan warga negara asingnya pun sangat responnya sangat baik. Ada yang di luar Nurul nggak Pak? Di luar nalar nih. Sejauh ini sih belum ada. Belum ada ya. Sesuai koridor semua sih. Ya berarti masih dalam pemantauan, masih aman terkendali lah ya. Lalu siapa saja nih Pak yang bisa turut serta memberikan informasi dalam pengawasan orang asing melalui aplikasi si cepot tersebut? Tentunya masyarakat bisa mengakses, kemudian kita dari pihak pemilik hotel penginapan itu kan wajib mengakses apabila ada tamu asing, dan kemudian dari warga negara asing yang tersebut pun. Lalu untuk scan QR ini untuk pengawasannya sendiri, Pak, apakah dari pihak hotel mengajukan atau dari pihak keimigrasian kepada hotel yang memberikan fasilitas scan QR tersebut? Kami yang memberikan. Dari keimigrasian berarti. Kami yang memberikan.
Oke, itu ternyata lebih memudahkan banget ya Pak untuk segi pelaporan, terus untuk pelayanan juga. Ternyata keimigrasian tuh ada ya gitu, nggak asing gitu. Yang mengelola warga negara asing, ternyata keimigrasian juga nggak asing bagi kita. Selama ini mungkin masyarakat kan taunya Betul, imigrasi itu kan hanya paspor, pelayanan paspor aja. betul. Ternyata ada ya pelayanan atau bentuk peduli keimigrasian untuk masyarakat seperti itu. Oke, nah nanti selanjutnya kita bakal bahas tuntas. Sekarang tuh udah sharing mengenai aplikasi si Cepot juga udah ada. Lalu nanti kita bakal sharing mengenai warga negara asing di segmen selanjutnya, bakal dibahas tuntas bareng Pak Iman dan Asmara. Siap ya Pak? Oke, kita spill sedikit lagi. Nah, apa penggunaan teknologi informasi yang memudahkan penyelesaian pekerjaan di kantor imigrasi Tasik Pak, kalau boleh tahu? Ya, dengan adanya penerapan teknologi informasi ini sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali tugas kita dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, Mbak. Betul. Sangat memudahkan dan membantu sekali ya. Sangat membantu sekali. Apalagi inovasi terbaru tadi juga ada si Cepot yang udah di sharing-caringkan ke pemirsa Radar TV. Ini juga sangat memudahkan ya. Sangat memudahkan sekali. Untuk selanjutnya si Cepot bakal ada apa lagi nih Pak? Udah ada rancangan atau konsep belum? Ya, sejauh ini kan kita masih akan memaksimalkan di si Cepot dulu berarti. Memaksimalkan, kita lihat bagaimana ini implementasinya si Cepot, kemudian nanti kami lakukan evaluasi. Siap. Ya, apa aja kekurangannya. Siap. Nanti evaluasinya di episode 3 ya Pak. Wajib kita pantau nih aplikasi si Cepot, datang lagi ke Radar TV. Oke, ditahan dulu. Oke, kita bakal sharing-caring di segmen 3. Usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama saya Asara Asmara di dialog khusus kali ini. Tentunya Asara Asmara masih ditemenin bareng Pak Iman Muhammad ya. Kita bakal sharing-caring. Oke, kayaknya Pak Iman ini udah gak sabar ya memberikan informasi terbaru keimigrasian untuk pemirsa Radar TV. Nah, tadi udah di-spill tuh ya pemirsa tentang inovasi terbaru dari keimigrasian, tentang si Cepot, terus ini pengaplikasiannya, terus cara kerjanya, lalu antusiasnya juga tadi udah sedikit-sedikit di-spill, nanti evaluasinya kita bakal report lagi ke pemirsa Radar TV. Lalu nih, ternyata untuk si Cepot sendiri ini bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan memudahkan untuk masyarakat atau warga negara asing berhubungan langsung dengan keimigrasian. Next, untuk pertanyaannya, apakah program pencegahan yang dilakukan kantor imigrasi Tasik nih Pak, agar seluruh orang asing yang datang ke wilayah kerja di sini bisa menaati peraturan atau perundang-undangan atau tidak melakukan pelanggaran keimigrasian Pak? Boleh dijelaskan? Baik, mungkin tadi si Cepot tuh kan belum tahu kepanjangannya tuh. Iya, si Cepot tuh kan banget ya. tuh. Apa tuh? Ya, imigrasi cepat lapor tanpa repot. Itu buatan siapa tuh? Buatan siapa tuh? Keren banget. Teman-teman nih. Teman-teman ya, keren tuh. Si Cepot, Cepot itu panjangannya imigrasi. Cepat lapor tanpa repot. Oke. Tanpa repot ya, memudahkan. Masih korelasi ada ini ya, ada korelasi buat tim mager, aduh nggak mau repot, langsung ke si Cepot. Ya. Oke. Pertanyaan tadi yang Mbak sampaikan, ya tentunya sebagai petugas imigrasi kita ingin memastikan bahwa setiap orang asing yang datang ke Indonesia ini kan adalah orang asing yang benar-benar bermanfaat lah bagi Indonesia. Hal ini jelas merupakan spirit keimigrasian sesuai dengan kebijakan selektif atau selective policy, yang mana warga negara asing yang benar-benar yang memberikan manfaat baiklah yang diberikan izin masuk untuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian, tentunya masih ada saja pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Pencegahan yang kami lakukan adalah dengan melakukan pengawasan rutin dan berkala pada simpul-simpul aktivitas orang asing. Kami juga melakukan koordinasi
rapat koordinasi dengan anggota Timpora sebagai bentuk penguatan. Selain itu, dan yang utama, kami menghimbau juga terhadap orang asing atau warga negara asing yang berkegiatan yang melibatkan orang asing di Indonesia senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Apabila tindakan preventif ini sudah kami sampaikan, namun masih terjadi juga pelanggaran, jelas terhadap orang asing tersebut akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan di Indonesia dan di aturan di luar negeri juga ya Pak? Ada korelasi yang berlaku di Indonesia saja. Oke. Nah, lalu kalau boleh tahu nih, kasus warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia, itu prosedur hukumnya itu seperti apa dan korelasinya dengan keimigrasian itu seperti apa Pak? Baik. Apabila ada warga negara asing yang melakukan tindak pidana umum, itu ditangani oleh pihak kepolisian. Oke. Kemudian setelah dilakukan penyidikan dari pihak polisi, kemudian masuk ke pengadilan sampai ada putusan hukumnya, kemudian ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Setelah warga negara asing ini menjalani masa hukumannya, barulah nanti dari pihak imigrasi kita melakukan pendeportasian terhadap warga negara asing tersebut. Oke. Berarti masih sama bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain ya Pak? Oke, secara tentunya tuntas tuh. Langsung diusut ya pemirsa tuh. Lalu bagaimana sih harapan kedepannya masyarakat dan seluruh pihak terkait nih Pak, agar proses pengawasan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi khususnya di Tasikmalaya ini bisa berjalan dengan baik atau optimal? Kami menghimbau kepada masyarakat di wilayah kerja kami, apabila mengetahui tindakan orang asing yang patut diduga melanggar aturan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami hadir sebagai representasi kehadiran negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian dan juga dalam rangka penegakan hukum keimigrasian. Oke, jadi jangan ragu, jangan takut ya, karena warga negara asing, jangan tertindas di negara sendiri ya Pak ya. Betul sekali. Tuh, karena keimigrasian bakal hadir membantu warga negara Indonesianya sendiri. Betul ya. Lalu Pak, tadi untuk pengaplikasian si Cepot bisa kita akses mulai dari sekarang ya berarti? Sudah mulai berjalan. Oke. Lalu bisa 1 juga bulan ini sudah mulai berjalan. Oke, 1 bulan tuh. Terus untuk media sosial juga masih berjalan. Betul. Masih ada sangkut paut nih buat pemirsa, jangan terpaku terhadap si Cepot aja karena ada media sosial lainnya. Nah, selain ada media sosial lainnya, ada juga si Cepot tuh makin mudah ternyata ya Pak untuk mengakses itu semua tuh. Imigrasi hadir untuk masyarakat lebih dekat, tentunya bikin nyaman juga, nggak ribet ya, dibikin simple aja. Oke, tuh. Kalau ada pertanyaan masih pusing mengenai WNA atau warga negara asing, boleh nanti di drop pertanyaannya di Instagram Radar TV Official, atau juga bisa di Imigrasi Tasikmalaya ya di Instagramnya Pak. Ada juga. Imigrasi_Tasikmalaya. Oke, Imigrasi_Tasikmalaya. Ada juga media-media yang lain, atau bisa datang langsung ke kantornya ya Pak ya? Bisa. Kalau mau sharing-sharing nggak apa-apa? Oke, nanti ada pemirsa Radar TV, Pak saya masih bingung sama live Bapak, ini tentang ini, boleh? Nanya? Boleh. Silakan. Terbuka tuh. Oke, tuh. Kemarin kita udah bahas tentang pelayanan, sekarang tentang warga negara asing, tentang tadi kasus warga negara asing gimana untuk prosesnya ataupun apapun itu. Nanti kita bakal sharing-sharing, mungkin kita bakal ada segmen selanjutnya, segmen 3 mungkin ya Pak? Boleh. Segmen episode 3 kita tunggu nanti pembahasan evaluasi dari si Cepot, dari Pena Pasti. Kita reportnya kita tunggu di Radar TV. Nah pemirsa, waktunya tidak terasa ternyata ya Pak. Ada yang mau disampaikan dulu ke pemirsa Radar TV? Kepada pemirsa Radar TV atau kepada masyarakat secara umumnya, jangan ragu untuk menghubungi call center kantor imigrasi Tasikmalaya. Dapat menghubungi di nomor WhatsApp 0811 233 850 atau dapat menghubungi via media sosial kami di Imigrasi Tasikmalaya, Imigrasi_Tasikmalaya di Instagram, kemudian email kita ada di pengaduan kanimtasikmalaya@gmail.com. Oke.
Oke, itu udah lengkap banget ya. Tadi WhatsApp-nya juga ada, emailnya ada, Instagram-nya ada, semua media sosialnya juga tersedia ya pemirsa Radar TV. Nah, sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Sudah mungkin Mbak. Enough, Sudah cukup, ya. alhamdulillah. Nah pemirsa, semoga informasi mengenai keimigrasian di episode kali ini membuat pemirsa Radar TV terang benderang mengenai keimigrasian, apalagi mengenai warga negara asing. Tidak usah takut, tidak usah khawatir ya, jangan tertindas di negara sendiri. Mungkin saya Sarah Asmara pamit undur diri dan undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.